Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas topik tentang clinical expertise dalam pelayanan kebidanan. Hari ini kita akan membahas tentang definisi, perkembangan keilmuan, pengalaman klinik, pengambilan keputusan klinis, reflektif, nilai individu, dan adanya dilema etik. Definisi pada topik ini adalah hal atau kriteria yang paling menunjukkan seorang bidan ahli klinis atau clinical expertise adalah pengalaman kerja yang sudah cukup lama, tingkat pendidikan, literatur klinis yang dimiliki, serta pemahamannya terhadap riset atau penelitian. Pertimbangan di sini yang digunakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis pada pertimbangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Menurut AMSAL, tanggung jawab keilmuan menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan. Berarti di sini kita bisa mengartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat dan martabat manusia dalam menjaga ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum dan generasi mendatang, serta bersifat universal karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh ekosistem manusia dan bukan untuk menghancurkan ekosistem tersebut. Pengalaman klinik di sini juga dilihat didasarkan dari lama pengalaman klinik yang sudah ditempuh. Dari hasil penelitian, instrumen penelitian menggunakan kuesioner mengenai hukum medis yang mencakup aspek persetujuan tindakan medis, rekam medis, dan rahasia medis. Di sini, analisa data yang digunakan adalah product moment dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengalaman klinik dan pengetahuan hukum medis. Di sini arahnya negatif. Kalau kita simpulkan, semakin lama pengalaman klinik mahasiswa profesi, semakin rendah pengetahuan hukum medisnya. Kenapa seperti itu? Bila berpengalaman, dia akan merasa lebih, ini memang SOP-nya seperti ini, dan seperti itu. Namun tidak dibarengi dengan pengetahuan hukum medis yang berkembang pada saat ini. Masih terbawa dengan hukum yang lama. Jadi perlu adanya perbaikan, update pengetahuan seperti itu. Namun dari hasil penelitian yang sudah ada, ternyata memiliki hubungan terbalik. Semakin lama dia memiliki pengalaman, maka pengetahuan hukum medisnya bisa sangat rendah dari hasil penelitian. Dalam pengambilan keputusan klinik di sini adalah proses pengambilan keputusan yang merupakan bagian dasar dan integral dalam praktik suatu profesi, dan keberadaannya sangat penting karena akan menentukan tindakan yang selanjutnya. Bila kita refleksikan berdasar pengertian dan prinsip berpikir kritis para ahli di atas, maka berpikir kritis efektif adalah berpikir secara terus-menerus dan mendalam untuk dapat mengambil suatu keputusan yang tepat. Dari pengalaman yang sudah didapat, yang pernah dimiliki seseorang, maka dari sini bisa menjadi bahan untuk berpikir terus-menerus dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan supaya mendapat perbaikan yang lebih baik lagi dari yang sudah pernah dilakukan. Seorang individu yang dikatakan memiliki expert di bidangnya memiliki nilai lebih, di mana selalu terkait dengan benda, orang, atau hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Di sini nilai yang dimaksud adalah sebuah konsep yang abstrak, hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, atau hal tertentu. Kaitan nilai dengan hal tertentu dianggap memiliki makna dan manfaat. Jadi ketika seorang itu dikatakan expert, maka dia memiliki nilai lebih dibandingkan yang
lain. Dilema etik dalam suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan melakukan suatu tindakan, tetapi tidak dapat dilakukan keduanya. Seperti penelitian tadi, pengalamannya semakin lama, maka pengetahuannya tentang hukum berkurang atau lebih kecil. Di sini akan muncul dilema etik di mana harusnya dengan pengalaman yang lebih banyak, yang lama juga dalam profesi, dia juga memahami tentang hukum medis seperti itu. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.